Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Dulatul Nafisa dengan NIM 1512624008. Di sini kan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian kelompok 2 yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Daring terhadap Kemandirian Belajar Mahasiswa P3K. Di sini ada kelompok anggota saya. Yang pertama ada Josafat, Muawiyah, Balkista, dengan saya sendiri Syifa, Rafli, dan Syaiful Mukminin. Selanjutnya, yaitu latar belakang pandemi COVID-19 mendorong pergeseran besar pada metode pembelajaran dari tatap muka menuju daring. Meski masa pandemi telah berakhir, metode daring tetap menjadi salah satu metode yang masih banyak digunakan dalam perguruan tinggi, baik secara penuh maupun blended learning. Pembelajaran daring menuntut kemandirian belajar yang tinggi seperti mampu mengatur jadwal sendiri, menjaga motivasi internal, serta mengevaluasi pemahaman yang sudah didapatkan secara mandiri. Di sini ada penelitian yang pertama berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Daring terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah di kelas 12 IPA SMA Salendra Palembang. Yang kedua, pengaruh metode pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa di masa pandemi COVID-19 di STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Yang ketiga, pengaruh metode pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Persamaannya, yang pertama membahas pengaruh pembelajaran daring dengan menggunakan kuantitatif, menguji hipotesis secara statistik dan meneliti dampak pembelajaran daring terhadap proses belajar. Yang kedua, menggunakan pendekatan kuantitatif untuk meneliti pengaruh pembelajaran daring pada mahasiswa dengan menggunakan analis linear sederhana dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Yang ketiga, menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengkaji pengaruh pembelajaran daring dengan mahasiswa sebagai responden dan menggunakan analis regresi untuk menguji pengaruh variabel. Yang Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode pembelajaran daring pada mahasiswa PTK. Yang kedua, bagaimana tingkat kemandirian belajar mahasiswa PTK dalam mengikuti pembelajaran daring. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh metode pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa PTK. Yang terakhir, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa. Tujuan penelitiannya, yang pertama, mengetahui penerapan metode pembelajaran daring pada mahasiswa PTK. Yang kedua, mengetahui penerapan metode pembelajaran daring pada mahasiswa PTK. Yang ketiga, mengetahui kelebihan serta kekurangan dari metode pembelajaran daring pada kemandirian mahasiswa. Yang keempat, mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara model pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa. Hipotesisnya, tidak terdapat pengaruh antara metode pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa PTK. Yang terakhir, terdapat pengaruh antara metode pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa PTK. Metode penelitiannya jenisnya kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausalitas. Populasi dan sampelnya mahasiswa PTK angkatan 2003 dan 2024. Samplingnya accidental sampling. Instrumennya kuesioner Google Form menggunakan skala Likert 1-5, analis uji prasyarat, uji normalitas, dan validitas, homogenitas, dan korelasi person. Variabel penelitiannya, variabelnya sendiri metode pembelajaran daring, jenisnya independen, kemandirian belajar, dan dependen. Deskripsi respondennya, keterangannya responden program studi, metode pengumpulan, jumlah butir pernyataan, jumlah butir valid, jumlahnya 30 mahasiswa PTIK kuesioner. Selanjutnya, ini adalah hasil analis deskriptif untuk variabel X. Rata-rata minnya secara keseluruhan, skor respondennya untuk variabel X berada di angka 17,90. Nilai tengah mediannya, nilai tengah dari data kita yaitu 17,50. Angka ini berdekatan dengan nilai rata-ratanya. Rentang nilai min max-nya dari seluruh data yang terkumpul skor terendah yaitu 10,00 dan skor tertinggi mencapai 25,00. Standar deviasinya berada di angka 3,40. Opsional tambahan penunjuk variabel jawaban respondennya. Bentuk data karena ini nilai min dan median berdekatan serta nilai skewness mendekati angka 0 menunjukkan bahwa sebaran data variabel X cenderung berdistribusi normal simetris. Selanjutnya, analis deskriptif untuk variabel X. Rata-rata min secara keseluruhan, rata-rata koresponden untuk variabel X berada di angka 17,90. Nilai tengah dari data kita yaitu 17,50. Angka ini berdekatan dengan nilai rata-ratanya. Selanjutnya, hasil analis deskriptif untuk variabel Y. Rata-rata minnya untuk variabel Y diperoleh nilai rata-rata koresponden sebesar 82,80. Nilai tengahnya atau median dari data ini yaitu 83,00. Berarti posisinya sangat ideal karena berdekatan dengan nilai ratanya.
Rentang nilainya, jawaban responden bergerak dari skor terendah sebesar 48,00 hingga skor tertinggi mencapai 115,00. Sementara untuk standar deviasinya berada di angka 14,48. Selanjutnya, yang pertama uji validitas. Untuk uji validitas, kita fokus pada kolom total. Bisa kita lihat semua butir pernyataan memiliki tanda bintang 2, yaitu artinya nilai signifikasinya jauh di bawah 0,05. Maka seluruh butir pernyataan dalam kuesioner ini valid dan layak digunakan. Yang kedua, selanjutnya untuk uji reliabilitas, nilai Cronbach alpanya pertama dengan 5 item pernyataan nilai Cronbach alpanya adalah 0,848. Sedangkan untuk variabel kedua dengan 23 item pernyataan nilai Cronbach alpanya sebesar 0,93. Slide ini sekarang dibagi menjadi dua panel besar, bersih dan dibesar untuk validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya yaitu tabel pertama. Berdasarkan tabel pertama diperoleh nilai signifikasinya sebesar 0,882. Sedangkan pada tabel kedua diperoleh nilai signifikasinya sebesar 0,597. Karena keduanya nilai signifikasinya tersebut lebih besar dari taraf nyatanya 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal. Uji prasyarat kedua yang kita lakukan adalah uji homogenitas varians untuk melihat apakah varians kelompok data kita ini sama atau beda. Yang pertama, baris pertama, tabel pengujian, kita berfokus pada baris pertama yaitu based on mean. Bisa dilihat pada kolom paling kanan, nilai signifikasinya adalah 0,001. Karena nilai signifikasinya tersebut jauh lebih kecil dari standar 0,05, maka kesimpulannya adalah asumsi homogenitas tidak terpenuhi atau dengan kata lain varian data tidak homogen. Uji hipotesis menggunakan selanjutnya yaitu uji hipotesis menggunakan analis korelasi persuan untuk melihat hubungan antara metode daring dan kemandirian. Dari tabel ini kita bisa lihat nilai signifikasinya adalah 0,001 yang artinya jauh lebih kecil dari taraf batas 0,05. Sedangkan untuk nilai korelasinya didapatkan angka 0,680 dengan tanda bintang 2 buka tutup kurung tutup kurung. Artinya hipotesis penelitian ini diterima hubungan yang positif, kuat dan sangat signifikan antara metode daring dengan kemandirian. Dengan kata lain, semakin baik metode daring yang diterapkan, maka akan semakin tinggi juga tingkat kemandirian yang dihasilkan. Kesimpulannya, penerapan metode pembelajaran daring pada mahasiswa PTIK tergolong sedang cenderung baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai min variabel X sebesar 17,90 dengan median 17,50 dan standar deviasi 3,407 dari total skor kuesioner. Yang kedua, tingkat kemandirian belajar mahasiswa PTIK dalam mengikuti pembelajaran daring berada pada kategori cukup tinggi, ditunjukkan oleh nilai min variabel Y sebesar 82,80 dengan median 83,00 dan standar deviasinya 14,478. Yang terakhir, terdapat pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa PTK. Demikian pemaparan presentasi mengenai penelitian kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.